Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kita? Firman Tuhan ingin menyapa kita pada saat ini, saudara-saudara. Kita masih harus bergereja. Kita harus masih beribadah. Masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Di tengah-tengah situasi yang sudah membosankan kita. Di tengah-tengah situasi yang membuat kita merasa jenuh dalam kehidupan. Dan bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan bagi kita untuk saat ini. Tapi saudara-saudara, tetaplah bersyukur sama seperti firman Tuhan. Dan firman Tuhan ingin menyapa kita saudara-saudara. Semoga kita mendapatkan keteguhan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Terutama ketika kita mendengarkan juga ulasan khotbah ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Saya mau bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan di dalam hati kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini. Dan dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah yang selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di muka bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menaikkan doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah permintaan, permohonan, keinginan kita yang kita bawakan di dalam doa kepada Tuhan tidak dijawab, tidak diperkenankan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang sulit. Mengucap syukur kepada Tuhan saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan yang berat untuk dilakukan, saudara-saudara. Bayangkan berdoa, mengucap syukur saat permintaan atau keinginan kita ditolak atau tidak dikenan Tuhan.
Bagaimanakah perasaan kita? Apa yang kita rasakan saudara-saudara dalam kehidupan, dalam hati kita? Kita masih mampu bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Sementara permohonan dan permintaan kita, keinginan hati kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Bagaimanakah kita bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, padahal permintaan kita sendiri tidak dikabulkan oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Raja Daud melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan inilah yang menjadi hal yang luar biasa yang boleh kita teladani sebagai orang-orang percaya yang masih percaya kepada Allahnya Allah Israel, Allah yang disembah oleh Daud, dan Allah dari Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan ini yang mau kita teladani saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, biasanya orang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik. Orang akan mengucap syukur saat kelulusan sekolah, saat dia naik pangkat, saat lulus PNS, diterima menjadi pegawai, diterima menjadi polisi, diterima menjadi tentara, atau diterima menjadi dokter, atau diterima menjadi apapun yang kita inginkan. Pasti orang akan mengucap syukur. Orang akan mengucap syukur kalau dia mendapatkan keuntungan, kalau dia mendapatkan rezeki, kalau dia mendapatkan hadiah. Pasti itu. Karena apa? Karena semuanya itu adalah hal yang membahagiakan. Orang akan mengucap syukur kalau dia mendapatkan penghormatan, dia mendapatkan alu-alu penghargaan dari orang banyak. Saudara-saudara, ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah keinginan daging kita. Kalau bisa, saudara-saudara, hal yang menyenangkan, hal yang membanggakan, kalau bisa orang-orang mengeluh-elukan kita, pasti kita akan bersyukur untuk itu. Ada juga orang yang bersyukur. Nah, ini juga aneh ini. Ya, kalau dapat togel. Orang-orang yang suka dengan harapan-harapan yang palsu, ya, dapat togel. Atau kalau dia menang bermain judi, sekalipun dengan cara yang curang. Itu. Intinya saudara-saudara, biasanya orang mengucap syukur kalau dia mendapatkan sesuatu, bukan kehilangan sesuatu, atau tidak mendapatkan sesuatu. Disinilah kita mau melihat saudara-saudara perbedaan antara mengucap syukur atau berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan dan juga di dalam kedagingan kita. Perbedaannya saudara-saudara, orang yang bersyukur di dalam Tuhan tidak akan dipengaruhi dengan apa yang tidak dia dapatkan. Kalaupun dia tidak mendapatkan apapun dari dunia ini, tetap dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa itulah yang terbaik. Karena dia tahu saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Dan dia tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, berarti Tuhan itu tidak setuju dengan apa yang diinginkan atau dimintakan oleh kita dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang bersyukur di dalam Tuhan. Jadi tidak terpengaruh. Bukan apa yang dia dapatkan datang kepada dia dari luar kepadanya. Bukan itu yang mempengaruhi dia. Bukan pangkat yang bertambah, bukan kepintaran yang bertambah, bukan kesarjanaan yang bertambah, atau bukan jabatan yang bertambah, atau harta yang bertambah. Itu yang membuat dia bersyukur. Tapi semuanya dia bisa syukuri. Tetapi orang-orang yang bersyukur hanya karena sesuatu hal yang membahagiakan yang dia dapatkan, kebahagiaannya juga adalah kebahagiaan yang biasa-biasa. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan sementara. Dan rasa syukurnya juga adalah rasa syukur yang sementara. Itu bedanya saudara-saudara.
Ya, di sini kita mau melihat perbedaan itu. Orang yang mengucap syukur dari Tuhan, dia akan terus bersyukur senantiasa dalam segala hal. Saudara-saudara, kalau dikatakan senantiasa artinya dalam setiap waktu. Saat kapanpun dia akan mengucap syukur. Baik itu pagi, baik itu siang, baik itu sore atau malam atau tengah malam pun dia pasti akan bersyukur. Saudara-saudara, orang bisa bersyukur saat pagi hari, ketika tubuhnya segar, ketika badannya sehat, setelah beristirahat, setelah Tuhan memberkati dia, setelah matahari bersinar dengan terik, maka dia boleh bersyukur. Tetapi ketika siang, apakah dia masih bersyukur? Ketika lelah bekerja, apakah dia masih bersyukur? Ketika perutnya lapar, masihkah dia bersyukur? Ketika dia dimarahi bos, ketika dia capek, ketika dia stres, atau yang lain-lain boleh terjadi, apakah kita masih bisa bersyukur? Apalagi mungkin kalau setelah sore, ketika lelah bekerja, pulang bekerja, di kereta api begitu sesak semua, banyak penumpang, luar biasa, melelahkan, ya kan, membosankan, menjenuhkan. Dan sampai lagi ke rumah, ya, di rumah juga membosankan. Belum lagi dompet tadi sudah hilang, dicuri orang, ya. Di rumah lagi anak-anak ribut, rumah berantakan. Masihkah kita bisa bersyukur, saudara-saudara? Ini yang perlu dilakukan oleh orang Kristen sebenarnya. Orang yang tinggal dalam Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa dia akan bersyukur dan dalam saat kapanpun. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian kata dalam segala hal. Artinya di situasi apapun, baik rugi atau untung, baik sehat ataupun sakit, baik selamat ataupun mengalami kecelakaan, baik naik kelas maupun tidak naik kelas. Itu kalau dikatakan dalam segala hal. Bolehkah kita bersyukur? Kalau kita bersyukur, ya ketika sehat kita bersyukur. Bagaimana kalau kita sakit? Masihkah kita bersyukur? Kalau kita aman-aman saja, kita pasti bersyukur. Tapi bagaimana kalau kita kecelakaan? Masihkah kita bersyukur? Kalau uang kita bertambah, kita bersyukur. Tapi apakah ketika uang kita kecurian atau kehilangan, apakah kita masih bersyukur? Kalau kita hidup sehat, saudara-saudara, kita bersyukur. Tetapi apakah kita masih bersyukur kalau dalam tubuh kita ini ada penyakit? Apakah kita masih bersyukur, saudara-saudara, ketika kita harus mencuci darah 3 kali seminggu? Apakah kita masih bersyukur, saudara-saudara, ketika penyakit diabetes menggerogoti tubuhmu? Apakah kita masih bersyukur, saudara-saudara, ketika ada sakit kanker di dalam tubuhmu? Ya, kita harus kemoterapi beberapa kali, berapa puluh kali. Kita sudah tahu, saudara-saudara, bahwa kemoterapi itu begitu menyiksa sekali bagi orang yang mengalaminya. Makanya saudara-saudara, ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, kita boleh juga secara berhikmat, bijaksana menguatkan dia. Tapi kadang-kadang hati-hati, kata-kata kita yang kita ucapkan juga belum tentu itu bisa menyejukkan dia. Kadang-kadang ketika kita mengatakan bersabarlah ya, kuatlah ya, saudara-saudara, orang yang mengalami sakit penyakit itu bisa saja mengatakan dalam hatinya, enak kau mengatakan itu. Tapi coba kalau kau yang mengalami, mampukah kau bersyukur, kuat? Masih mampukah engkau bertahan? Itulah kehidupan, saudara-saudara. Jadi oleh karena itu, masih mampukah kita bersyukur? Kalau saya mengatakan harus bersyukur setiap saat, situasi apapun, bahkan kematian pun yang akan terjadi, terus kita bersyukur kepada Tuhan. Ini yang mengingatkan kita, saudara-saudara. Maafkan saya ketika ada teman-teman kita yang sakit, kepada saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, bersyukurlah terus. Berdoalah kepada Tuhan, sampaikan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan, supaya kita tetap semangat. Ini bukan sekadar hanya penghiburan semata, tapi saya mau katakan kepada kita, ini pernyataan yang memang harus kita imani dalam kehidupan kita. Memang kita harus bersyukur.
daripada kita harus berpikiran negatif, baik dengan orang-orang yang mengatakan bersyukurlah, ataupun daripada Tuhan yang mengizinkan kita mengalami sakit. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Yang pertama sekali saudara-saudara, Daud menyadari bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha besar. Daud menyadari saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dia sembah, Tuhan itu yang Tuhan yang maha besar. Dia mengerti dan mengenal sekali saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu agung dan mulia. Dia maha kuasa, dia mengerti apa yang dia lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya saudara-saudara, sekalipun permintaan dan permohonan Daud tidak dikabulkan untuk membangun bait Allah, tapi dia tetap mengucap syukur. Karena dia tahu saudara-saudara bahwa Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Tanggung jawab apa yang harus diserahkan kepada setiap orang, termasuk dirinya. Sekalipun dia tahu saudara-saudara permintaan permohonannya itu adalah hal yang sangat mulia, tetapi Tuhan dan rancangannya lebih mulia dan lebih besar dari kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi kesadaran bagi kita saudara-saudara, supaya setiap orang betul-betul mengerti bahwa Tuhan itu adalah hal Allah yang besar. Dia tahu apa yang dia perbuat. Yang kedua saudara-saudara, Daud juga tahu bahwa dirinya adalah orang yang biasa-biasa saja. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan dia mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak mengatakan sesuatu hal yang luar biasa kepada Tuhan, apalagi mengagung-agungkan dirinya. Karena dia tahu, bahkan sampai dia berkata saudara-saudara, ya dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dalam ayat yang ke-16. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Artinya saudara-saudara, dia merasa bahwa siapakah aku? Kenapa Tuhan memberkati aku? Kenapa Tuhan menganugerahkan aku dengan banyak hal yang luar biasa? Dia adalah dia adalah hanya penggembala domba. Bayangkan saudara-saudara, penggembala domba, dan dia dipanggil menjadi raja, diberkati Tuhan dari penggembalaan domba itu sendiri. Bayangkan saudara-saudara, luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia tahu saudara-saudara, dia tidak menyombongkan diri dengan apapun yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang ketika masih hidup biasa-biasa saja, ketika masih hidup miskin atau sederhana, dia selalu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, bermohon kepada Tuhan. Tetapi ketika hidupnya sudah berubah, ketika semakin hari ekonominya semakin bertambah, dia sudah memiliki rumah yang bagus, dia sudah memiliki mobil yang bagus, dia sudah memiliki harta yang banyak, tanah yang luas, maka mulailah dia merasa bahwa dia adalah orang yang besar, hebat. Daud sendiri mengerti bahwa kalau dia diangkat menjadi raja, itu adalah semata-mata anugerah. Dia mengerti karena dia tahu saudara-saudara, jabatan raja itu bisa diambil dari dia. Sama seperti Saul ketika itu. Ketika Roh Allah undur daripada Saul karena dia tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan boleh ambil kerajaan dari tangannya, kuasa dari tangan Raja Saul. Dan dia sungguh mengerti hal itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dia tidak meninggikan hatinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadilah tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau kita mulai diberkati Tuhan, justru kita harus menyadari bahwa semuanya Tuhan yang berikan.
Mari pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari pakai semuanya itu untuk pelayanan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan izinkan kita mendapatkan berkat demi berkat, baik melalui jabatan, baik melalui kepintaran, baik melalui harta yang kita miliki, materi yang kita miliki, dan segala sesuatu yang kita miliki yang diizinkan oleh Tuhan, justru itu menjadi alat bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sadar, jangan sampai hal-hal yang duniawi ini menjadikan kita menjadi apa? Menjadi tinggi hati. Ada orang yang tidak menyadari dulunya dia siapa. Sebelum dia mulai punya mobil, sebelum dia punya rumah. Banyak sekali orang yang tidak mengerti. Bahkan tidak mengenal dirinya lagi. Dan ini yang sering terjadi saudara-saudara. Ada orang merasa bahwa dirinya tidak selevel lagi dengan orang lain yang di bawah ekonominya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau ingatkan melalui firman Tuhan perilaku Daud ini. Sikap Daud, sifat Daud ini. Ini yang perlu kita tiru. Apalah kita. Kita adalah masih biasa-biasa saja. Kalaupun kita merasa bahwa kita sudah naik level atau tinggi level kita, maafkan saya mau katakan masih biasa-biasa saja kita. Jangan sombong. Daud saja yang sudah menjadi raja, tetap low profile, tetap rendah hati, humble, tidak sombong, tidak angkuh. Bahkan dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hendaklah kita demikian juga. Yang kedua saudara-saudara, yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, yang berikutnya, Daud mengerti bahwa dia adalah hamba yang tidak bisa dibanggakan. Yang tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Pengalaman Daud ini mengajarkan kita beberapa hal dasar tentang bagaimana kita melayani Allah. Ketika Allah mengatakan tidak untuk sebuah pelayanan yang dia inginkan terjadi, membangun bait Allah. Tapi ketika itu tidak diizinkan, dia tidak merasa kecil hati. Dan kita harus ingat, saudara-saudara, sebenarnya tidak ada sumbangsi kita apapun kepada Allah apabila kita melayani Dia. Jangan pikir saudara-saudara kalau kita dipakai oleh Tuhan, maka seakan-akan ada sesuatu jasa bagi kita. Tidak ada. Justru kita itu dipanggil Tuhan melayani, itu adalah anugerah. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk melakukan apa yang Tuhan mau katakan. Lihat di Alkitab kita saudara-saudara, malaikat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap apa yang ingin dia sampaikan kepada manusia. Malaikat. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita memakai kita, dipakai untuk menjadi pelayanan untuk kerajaan Tuhan, artinya itu anugerah dan kesempatan bagi kita. Mari pakai kesempatan itu menjadi kesempatan yang baik bagi kita. Jangan menyombongkan diri, apalagi membanggakan diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena itu semua pelayanan yang benar harus berawal dari gerakan Allah sendiri. Berjalan di dalam cara-cara Allah dan bersasaran pada penggenapan rencana Allah. Kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi ingat, Tuhan, rencana Tuhan itulah yang paling tinggi dan paling baik dan paling benar. Ya. Itulah yang ketiga. Yang keempat saudara-saudara, ini yang perlu kita lihat, ya. Daud berdoa, menyampaikan keluarganya, hidupnya
generasinya kepada Tuhan. Ini yang menarik saudara-saudara. Kalau kita boleh lihat dari mulai ayat yang ke-23 tadi dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Keluarga hamba-Mu Daud. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Ya kan? Ini bicara soal keluarga, keturunannya. Itulah sebabnya hamba-hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Itu. Jangan lupa membawa keluargamu ke hadapan Tuhan. Jangan lupa berdoa kepada keluargamu, kepada anak, istrimu, suamimu. Ibu-ibu berdoalah kepada suaminya. Ibu-ibu berdoalah bagi anak-anaknya. Suami berdoalah bagi istrinya. Dan berdoalah bagi juga anak-anaknya. Anak-anaknya berdoalah bagi orang tuanya, ayah dan ibunya, dan juga keluarganya. Ingat itu. Dikatakan di sini, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Supaya anak-anak kita diberkati untuk selama-lamanya. Keturunan-keturunan kita. Ingat, keturunan orang yang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti hidupnya akan disertai dan hidup sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita supaya kita tetap berdoa dan bersyukur. Terlebih minggu kita hari ini adalah minggu rogati. Artinya berdoa. Kita diajak saudara-saudara setiap jemaat Tuhan untuk semakin tetap berdoa, semakin teguh dan secara sungguh-sungguh terus berdoa dalam kehidupan kita. Terlebih saat-saat seperti ini. Saat-saat ya pandemi COVID-19 ini. Bukankah ini begitu berat? Bukankah ini begitu sangat menyiksa kita? Bukankah saudara-saudara kita sudah tertekan saat ini? Baik tertekan karena kita terbatas, tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ya kan? Ataupun boleh beribadah sekalipun. Itu berat sekali saudara-saudara. Bahkan ketika kita sudah mulai bosan pada saat ini, berdoalah ke hadapan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan melindungi keluarga kita. Tuhan melindungi keluarga-keluarga jemaat kita. Dan Tuhan juga melindungi setiap keluarga-keluarga. Bahkan bangsa dan negara kita, bahkan dunia kita ini. Supaya kita boleh bersuka cita. Supaya kita boleh bersyukur. Dan generasi kita menjadi generasi yang terbaik. Jadikan generasi kita menjadi generasi yang terbaik dengan kita berdoa dan membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan kalau Raja Daud mencontohkan hal yang luar biasa kepada kami. Ingatkan kepada kami Tuhan supaya kami tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung dan mulia. Kekuasaan-Mu luar biasa. Dan itu yang selalu Engkau perdengarkan kepada Daud juga dan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka mengerti bahwa Engkau memang adalah Allah yang besar dan agung. Dan puji-pujian hanya terus kepadamu. Kami diingatkan juga supaya kami jangan pernah kecewa. Sekalipun apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, apa yang kami inginkan ke hadapan Tuhan, tidak Engkau kabulkan Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami ini adalah hamba. Dan Engkau adalah Tuhan bagi kami. Jadilah seperti yang Engkau katakan, Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami seluruhnya Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berdoa. Menjadi pendoa-pendoa. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya sebatas doa kami.
Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Yesus.